salam sejahtera dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan dengan jelas, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya, saya, saudara yang percaya kepada Tuhan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap! Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan kita rilekskan hati kita di malam ini untuk mendengarkan firman Allah. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap! Puji nama Tuhan. Dan kita masih dalam Mazmur 56 ya. Tapi dengan judul yang berbeda, do not fear, jangan takut ya. Karena takut ini bisa menimbulkan problema jasmani. Kita bisa sakit, bisa kita tergoncang jiwa kita, rohani kita juga bisa sakit, kita menjadi lumpuh, kita tidak bisa lagi percaya kepada Tuhan oleh karena kita takut. Dan itu sebabnya saya akan membacakan terlebih dahulu dalam Mazmur 55 khusus ini dalam ayat 9 sampai dengan 11. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semua telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. 11. Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. 12. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Haleluya. Jadi seperti saya katakan tadi, takut membuat kita membahayakan jasmani kita, membahayakan rohani kita. Dan itu bisa melumpuhkan kita. Ada orang karena takut tidak lagi berani berusaha, tidak lagi mau bekerja karena takut, tidak mau lagi bersosialisasi, tidak mau lagi bergereja karena takut. Itu dapat melumpuhkan kita secara fisik dan spiritual. Dan itulah sebabnya mari kita belajar dari Daud kembali yang begitu menginspirasi kita untuk bisa menikmati apa yang dikatakan Daud. Supaya apa? Kita menyadari bahwa Tuhan tidak pernah abai, tidak pernah melupakan kita. Yang pertama dikatakan, ingat Tuhan menyertai kita senantiasa, ayat 9. Artinya ketika engkau mengungkapkan apapun, kau nangis, kau ungkapkan perasaan hatimu, kau ungkapkan ekspresi jiwamu, semua itu dicatat oleh Tuhan. Jadi kalau dicatat oleh Tuhan, bahkan air matamu ditaruh dalam kirbatnya Tuhan, ya apalagi yang perlu kita takutkan, apalagi yang perlu kita cemaskan dalam hidup. Percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Allah menyertai engkau. Penyertaan Tuhan bukan penyertaan abal-abal. Kalau saya menyertai anak saya, itu hanya terbatas. Ada ruang yang tidak bisa saya masuki. Tapi kalau penyertaan Tuhan, Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dimanapun engkau bisa Dia hadir untuk menolong engkau. Wah, ini sudah bunyi ini. Jadi saya harus cepatkan.
Yang kedua, percayalah dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Jadi percayalah bahwa supaya kita hilang rasa takut kita ini, kita harus percaya. Kita harus serahkan semua kepada Tuhan. Apa yang kita takutkan. Musuh, pekerjaannya, perbuatannya, kata-katanya yang mengancam kita dan lain sebagainya. Kita serahkan aja sama Tuhan. Ini seperti apa? Daud kepada orang Filistin, kepada prajurit-prajurit yang mau membawa dia kepada raja, dia akhirnya berpura-pura gila. Kalau dia tahu, pasti pembunuhan terjadi. Itu sebabnya dalam kepanikan, dalam keadaan seperti itu, saya yakin Tuhanlah yang memberikan inspirasi bagi dia. Seperti dia biarkan ludahnya kepada jantung. Orang bilang begini, Pak, syukur itu jenggotnya Bapak lebih tua. Memang. Tapi kepada saudara-saudara muslim saya, ada yang mengatakan kepada saya, Pak, bagaimana buat jenggot itu? Itu Bapak apakan jenggot? Ajari dong Pak, dia gitu ya. Padahal ya memang begitu tumbuhnya. Satu-satu di sini, satu di sana. Tapi apapun itu, saya menikmatinya itu saja. Mau kata orang begini, kata orang begitu, saya menikmatinya. Karena saya merasa saya sudah cukup lama memotong kumis, jenggot, ya, puluhan tahun. Izinkan saya di usia 60 hampir itu, ya, punya jenggot. Ya, yang ketiga kata firman Allah, pujilah Tuhan karena penggenapan janji-janjinya. Jadi Allah menggenapi janji-janjinya kepada kita melalui apa yang kita minta. Di mana doa dijawab karena firman Allah katakan kalau ia berdoa aku menjawab. Berserulah kepada aku pada waktu kesesakan, maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 55 ayat yang ke-15. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Dan Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi janjinya iya dan amin, percayalah. Dan yang terakhir, berdoalah senantiasa karena ajar kita sudah bunyi. Jadi saya mau mempercepatnya saja. Berdoalah senantiasa. Nah, ini yang mau saya katakan. Berdoa senantiasa dalam hidup ini sangat penting. Apapun persoalan, apapun badai yang sedang kau hadapi, takut apapun, kecemasan apapun, kekhawatiran apapun, kebimbangan apapun, hanya doa yang dapat menghilangkannya. Saya sering mengatakan kepada sidang jemaat yang saya layani, kalau engkau khawatir 100 kali, maka berdoalah 101 kali. Kalau engkau khawatir 1000 kali, berdoalah 1001 kali. Apa maksudnya? Khawatirmu hanya bisa dikalahkan dengan doa. Dengan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, engkau akan menikmati kuasa Allah, engkau akan menikmati kebaikan Allah, engkau akan menikmati pertolongan Tuhan. Takutmu dihilangkan, disirnakan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan sayang padamu. Dan Daud telah memberikan teladan dan telah memberikan contoh bagaimana setiap dia berseru kepada Allah. Kemarin saya katakan kan dia adalah orang yang percaya kepada Allah, yang mengasihi Tuhan. Dia seorang pendoa yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang didoakannya, bukan berarti dia tidak menghadapi masalah. Masalah datang, masalah yang satu datang, masalah yang lain datang, tetapi dia tetap berdoa. Kuncinya adalah berdoa. Dan ketika dia berdoa, kata firman Allah, Tuhan menolong dia. Sesuai dengan apa yang didoakannya, Tuhan menjawab. Dilalukan dari musuh, musuh dilalukan. Dilalukan dari persoalan, persoalan dilalukan. Dan diselamatkan dari tangan musuh, diselamatkan oleh. Dan doanya dijawab oleh Tuhan. Karena apa? Seperti yang saya katakan tadi, dia percaya dengan segenap hatinya. Dia mengasihi Tuhan.
Dia seorang pendoa, dia takut akan Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan sangat sayang pada dia. Dan ketika dia berdoa, Tuhan pun menjawab. Jadi jangan takut untuk berdoa. Berdoalah. Ada banyak orang tidak lagi bisa berdoa. Berdoanya tidak lagi bisa sujud kadangkala kepada Tuhan. Belajarlah untuk sujud di hadapan Allah. Saya sering katakan, kalau engkau tidak lagi bisa bertempur dengan mulutmu, bertempurlah dengan lututmu. Karena ketika engkau bertempur dengan lututmu, di situ Allah melihat bahwa keseriusanmu dan kesembuhanmu, hatimu, sikap hatimu, sikap tubuhmu, sungguh-sungguh engkau berikan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap orang. Saya sering katakan hari-hari ini, jangan buat air mataku kering untuk jiwa-jiwa yang terhilang, jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sehingga tangan ini, tangan yang disucikan oleh Tuhan, sehingga doa-doa kita menjadi doa-doa yang manjur, doa-doa yang memberikan solusi bagi kota, bagi gereja, bagi umatnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kalau engkau takut, jangan biarkan ketakutan itu membuat engkau sakit, tapi serahkan sama Tuhan sehingga engkau tetap bisa efektif di dalam Tuhan, sekalipun sedang menjalani masa-masa yang mencemaskan. Tapi bersama dengan Allah kita akan selalu menang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami dalam nama Yesus Kristus. Dan kalau engkau sakit, dalam nama Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh biru Yesus engkau sembuh, oleh kuasanya engkau sembuh. Dan bagi mereka-mereka yang menghadapi persoalan, Tuhan datanglah kepada mereka, datang kepada mereka Tuhan, jawab mereka, tolong mereka dari segala penderitaan dan kesalahan mereka, berikan mereka solusi dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Dan di malam ini kalau kita mau istirahat, jangan lupa berdoa, membaca firman Allah dan memperkatakan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.